Selamat pagi yang terhormat Ibu Wakabid Kurikulum dan Ibu Wakabid Humas SMA Negeri 2 Negara, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga Pendidik SMA Negeri 2 Negara yang saya hormati, pengurus OSIS dan MPK yang sudah berkenan hadir pada room meeting pada hari ini, kemudian calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmat dan karunia beliau, kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara virtual pada hari ini, penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS SMA Negeri 2 Negara, tahun pelajaran 2020, 2021, 2022. Kemudian, izinkan saya, mohon izin, Ibu Wakabid, kemudian Bapak Ibu Guru, dan anak-anak semua, pada hari ini, saya akan mengantarkan atau memimpin pelaksanaan virtual di room meeting pada hari ini. Perlu saya sampaikan pada hari ini, yang pertama Bapak Kepala SMA Negeri 2 Negara, Bapak Iwayan Sudiarto SPD MPD, tidak bisa hadir pada room meeting pada hari ini, karena ada kepentingan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan room meeting pada hari ini. Begitu juga Bapak Wakabid Kesiswaan, Inengah Duyanyo SPD, tidak bisa hadir, namun tidak mengubah arti dari pelaksanaan kegiatan room meeting pada hari ini. Sebentar setelah semua sesi kita lalui, yang akan menutup kegiatan MPLS SMA Negeri 2 Negara adalah Ibu Wakabid Kurikulum. Baik, sebelum kita memulai kegiatan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Negara, pelajaran 2021-2022, mari kita berdoa sejenak, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bapak Ibu Wakabid, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak tercinta, adapun agenda penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini, Rabu, 14 Juli 2021. Yang pertama, tadi kita sudah lewati doa bersama. Yang kedua adalah informasi dari Wakabid Kurikulum. Informasi ini adalah mempertegas kembali bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring, termasuk mekanisme pembelajarannya seperti apa, dan yang terpenting, mungkin nanti Ibu Wakab Kurikulum juga akan menyampaikan jadwal pelajarannya seperti apa. Artinya, walaupun video pembelajaran daring sudah diberikan, tapi saya pribadi, kemudian atas nama lembaga juga mohon kepada Ibu Wakabid Kurikulum untuk menyampaikan atau penegasan terkait dengan pembelajaran daring di sekolah. Kemudian yang berikutnya ada informasi dari Wakabid Humas yang terkait dengan program-program sekolah nanti akan disampaikan oleh Ibu Dayu Sastrika. Di awal, panitia melalui pengurus OSIS dan MPK menyampaikan ada beberapa kegiatan yang sudah diberikan kepada peserta didik baru, pertama tugas-tugas. Jadi saya sudah menerima informasi terkait dengan Tuibon dan video perkenalan terbaik. Sebentar kita juga akan sampaikan di room meeting pada hari ini. Yang berikutnya adalah tanya jawab. Ya, mengawali dari kegiatan ini, saya perkenalkan sebelumnya, mohon maaf, saya Igede Risa Sastrawan, saya salah satu guru di sekolah ini, saya mengajar atau mengampu mata pelajaran matematika. Kebetulan di tahun pelajaran ini saya mengajar di kelas 12 MIPA, khususnya peminatan, kemudian 12 IPS 3, babur 1, babur 2, dan babur 3 untuk matematika wajib. Nah, untuk sesi tanya jawab, nanti kita akan bisa lakukan di room ini, silahkan kepada peserta didik baru menyampaikan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan pada room meeting hari ini. Berikutnya ada pesan dan kesan. Yang pertama, saya mohon nanti ada perwakilan dari Ketua OSIS SMA Negeri 2 Negara, kemudian ada juga perwakilan dari peserta didik baru. Nah, kebetulan yang mewakili dari peserta didik baru sudah disampaikan, mungkin sudah dihubungi oleh pengurus OSIS, nanti akan ada waktu atau sesi untuk menyampaikan pesan dan kesan. Yang terakhir baru penutup, jadi penutupan yang disampaikan oleh
Wakabid Kurikulum mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 2 Negara. Demikian agenda penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2001-2022. Baik, kita sudah melewati tahap pertama, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu informasi dari Wakabid Kurikulum. Kepada Ibu Wakabid Kurikulum, Wayan Widiati, SPD MPD, disilakan. Bentar ya, Bu. Silakan, Ibu Wakabid Kurikulum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan selamat pagi anak-anakku semua. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan anak-anak peserta didik baru yang pada hari ini mengikuti MPLS pada hari yang terakhir yang Ibu hormati. Izinkanlah pada kesempatan ini Ibu diberikan untuk menyampaikan informasi lagi untuk memperjelas penjelasan yang sudah Ibu sampaikan pada video tayangan tadi, yaitu pada hari yang terakhir tentang pembelajaran daring. Namun sebelumnya Ibu sampaikan bahwa dari jumlah peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 yaitu sebanyak 352 orang itu menjadi 10 rombel, 10 kelas. Itu peminatan MIPA untuk anak-anak kelas 10 ada 4 yang sudah disampaikan oleh pendamping atau Bapak Pembina Kesiswaan. Itu kelompok 1 itu langsung menjadi kelas 10 MIPA 1. Begitu juga seterusnya sampai dengan kelompok 10 yang menjadi kelas 10 Babud 2. Itu sudah jelas anak-anakku semua. Itu kelas 10 MIPA ada 4 kelompok atau 4 kelas. Kemudian peminatan IPS ada 4 juga, dan peminatan Babud atau bahasa dan budaya ada 4. Saya ulangi, ada 2 kelas. Jadi 10 kelas, 10 rombel kita punya siswa baru kelas 10 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Nah, berdasarkan pengelompokan kelas atau peminatan itu anak-anak sudah Ibu sampaikan di dalam materi itu bahwa nanti dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini itu adalah mengikuti jadwal dalam pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan pembelajaran daring. Nah, meskipun demikian kita harus mengikuti jadwal anak. Di materi Ibu juga sudah Ibu sampaikan jadwal pelajarannya. Nanti untuk lebih jelasnya, jadwal pelajaran Ibu akan share di masing-masing wali kelas. Wali kelas adalah langsung koordinator dari masing-masing kelompoknya. Kemarin sudah diperkenalkan oleh pembina kesiswaan, wali kelas anak-anak kelas 10 itu. Nah, yang perlu dipertegas kembali anak-anakku bahwa di dalam kurikulum 2013 yang pada masa pandemi COVID-19 ini disebut dengan kurikulum darurat, kita belajar itu tetap berdasarkan atas kurikulum. Jadi tidak bisa kita melenceng dari kurikulum itu. Selain ada pembelajaran mata pelajaran wajib A dan wajib B, itu ada mata pelajaran peminatan. Mata pelajaran wajib A dan wajib B itu juga di materi, tolong dipelajari kembali.
itu ada mata pelajaran di wajib A yang disebut dengan kelompok umum, itu pendidikan agama dan budi pekerti, itu anak-anak 3 jam nanti anak dapatkan. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, itu di kelompok A. Kemudian kelompok B-nya itu seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, bahasa daerah Bali 2 jam. Jadi semua peminatan baik anak MIPA maupun IPS dan Babud itu wajib mendapat pelajaran di kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok A dan B itu jumlah mata pelajarannya 10. Termasuk di sana adalah muatan lokal bahasa daerah Bali. Sedangkan untuk kelompok mata pelajaran peminatan, anak-anak yang berada di peminatan MIPA, mohon diperhatikan. Itu yang pertama adalah matematika. Matematika peminatan untuk kelas 10, alokasi waktunya 3 jam. Kemudian biologi 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam. Jadi sebanyak 4 mata pelajaran di kelompok peminatan. Mohon anak-anak MIPA, itu alokasi waktunya sama masing-masing 3 jam. Kemudian untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ya anak-anak yang masuk di peminatan IPS, itu kelompok peminatannya yang pertama geografi, yang kedua sejarah, ketiga sosiologi, dan keempat ekonomi. Masing-masing alokasi waktunya adalah 3 jam. Sedangkan untuk di peminatan bahasa dan budaya, yang pertama bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua bahasa dan sastra Inggris, yang ketiga bahasa dan sastra asing lainnya, dalam hal ini SMA Negeri 2 Negara, itu membuka kelompok mata peminatan bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Jepang. Dan yang keempat, antropologi. Masing-masing alokasi waktunya adalah 3 jam. Nah, itu untuk mata pelajaran kelompok peminatan anak-anakku semua. Sedangkan selain kelompok A, B, dan C, itu ada kelompok mata pelajaran lintas minat anak-anak. Setelah masuk data dari apa yang diisi di Google Form anak, diputuskanlah bahwa lintas minat untuk kelas 10 MIPA, IPS, dan Babud, jadi sebanyak 10 kelas itu, lintas minat pertamanya adalah mata pelajaran informatika. Jadi lintas minat pertamanya untuk kelas 10 MIPA, baik MIPA 1, 2, 3, 4, IPS 1, 2, 3, 4, dan 10 Babud 1 dan 2, lintas minat pertamanya informatika. Sedangkan lintas minat yang kedua itu adalah untuk MIPA 1, lintas minatnya bahasa dan sastra Inggris. 10 MIPA 2, lintas minatnya ekonomi. 10 MIPA 3 juga ekonomi, 10 MIPA 4 bahasa dan sastra Jepang, 10 IPS 1 bahasa dan sastra Indonesia, 10 IPS 2 biologi, 10 IPS 3 bahasa dan sastra Inggris, 10 IPS 4 bahasa dan sastra Jepang, 10 Babud 1 ekonomi, 10 Babud 2 adalah sejarah. Itu mata pelajaran lintas minat yang dipilih oleh anak-anak di masing kelasnya sebagai suatu keputusan di kelas itu. Jadi
jumlah mata pelajaran seluruhnya yang nanti anak akan pelajari di kelas 10 baik semester 1 maupun semester 2 atau semester ganjil maupun semester genap itu ada 16 mata pelajaran. Itu anak-anakku kelas 10 mungkin berbeda dengan mata pelajaran yang waktu anak di SMP. Jadi bagaimana anak memanfaatkan waktu karena kita menggunakan pembelajaran daring dengan waktu yang cukup singkat, anak bisa belajar dengan baik. Itu nanti untuk masalah jadwal, wali kelas nanti akan membagikan atau menyampaikan kepada kalian semua. Nah, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, walaupun ini adalah masih dalam suasana pembelajaran daring, perlu juga Ibu sampaikan bahwa siapa tahu nanti segera COVID-19 ini bisa diatasi atau lenyap dari muka bumi, maka kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang ada di SMA Negeri 2 Negara juga perlu Ibu sampaikan lebih awal. Yang pertama, pengembangan diri wajib itu adalah pendidikan kepramukaan untuk kelas 10, 11, 12 itu sama. Sedangkan pengembangan diri pilihan anak-anakku semua sehingga anak dapat berpikir mana-mana yang nanti anak menjadi minatnya itu dibuka sebanyak 30 pengembangan diri untuk pilihan anak. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua PMR, ketiga Sispala, keempat renang, kelima sepak bola, keenam bola voli, ketujuh basket, ke-8 atletik, 9 tenis meja, 10 bulu tangkis, 11 panjat tebing, 12 karya ilmiah remaja. Kemudian yang berikutnya adalah mejejahitan, darmogite, marching band, kemudian majalah dinding, berikutnya koran dinding, jurnalistik, teater, karate, lingkungan hidup atau perindangan sekolah, kemudian perisai diri atau pencak silat, musikalisasi puisi, KS-PAN, sekolah siaga kependudukan, paskibraka, pendidikan kewirausahaan, dan woodball. Itu adalah ekstrakurikuler atau pengembangan diri pilihan yang dibuka di SMA Negeri 2 Negara. Mudah-mudahan nanti adalah situasinya cepat normal sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itu untuk kegiatan pembelajarannya. Untuk mengawali pembelajaran anak karena hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan MPLS, mulai besok anak-anak kelas 10 sudah belajar seperti bagaimana biasanya menggunakan jadwal. Sebelum itu mudah-mudahan anak sudah mengirimkan nomor AP-nya kepada wali kelas sehingga bisa membentuk WA grup kelas sehingga Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran di kelas itu bisa memberikan materi atau pembelajarannya sesuai dengan jadwalnya. Jadi anak-anak usahakan walaupun belajar dari rumah itu tidak akan mengurangi arti daripada kita menuntut ilmu khususnya di jenjang SMA, mengingat kurikulum 2013 itu kita belajar tidak memilih tempat anak. Jadi lingkungan itu adalah sumber belajar, dimanapun kita bisa belajar. Jadi di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat lain yang layak untuk melakukan proses pembelajaran adalah bisa anak belajar. Jadi harapan saya dalam kegiatan pembelajaran ini, walaupun anak belajar dari rumah, jangan seenaknya. Ingatlah tata tertib yang sudah disampaikan oleh pembina kesiswaan. Kemudian sebagai bukti anak-anak mengikuti pembelajaran itu mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir itulah bukti fisik anak mengikuti pembelajaran dari rumah. Itu mohon diisi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati nanti bersama Bapak Ibu guru.
Karena Bapak Ibu guru juga di satu sisi tidak hanya memberikan atau mentransfer mata pelajaran kepada anak-anak, jelas nanti adalah akan membuat laporan pembelajaran itu, termasuk laporan dari kehadiran anaknya, kemudian laporan dari materi yang telah disampaikan kepada siswanya, kepada Bapak Kepala Sekolah dan atasan yang terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Jadi anak-anak mohon ikuti bagaimana agenda pembelajaran yang sudah disetting oleh Bapak Ibu guru pengampu semua mata pelajaran. Jadi ada 16 guru nanti yang akan memberikan anak pembelajaran melalui daring ini. Demikian juga anak-anakku semua, dalam pembelajaran di rumah, tetap penilaian sikap itu ada. Jadi tetap penilaian sikap itu ada. Jadi apa yang dipakai sebagai rambu-rambu oleh Bapak Ibu nanti dalam menilai sikap, itu nanti Bapak Ibu guru yang punya wewenang semuanya. Jadi karena kurikulum 2013 itu ada 3 ranah penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap. Sikap pun itu ada 2, ada sikap religius dan sikap sosial. Itu mohon diperhatikan anak semua. Nanti mudah-mudahan anak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 2 Negara. Nah, terkait dengan yang lain-lain, anakku semua mungkin di Bapak Ibu pembina atau yang sudah memberikan materi sudah menyampaikan di materinya. Untuk Ibu cukup sampai di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Wakabid Kurikulum. Berikutnya adalah informasi dari Wakabid Humas, Ibu Ida Ayu KD Sastrika, MPD. Pada Ibu Dayu, disilakan. Bentar ya. Ibu Dayu bisa dihidupkan mikrofonnya. Oh ya, oke. Oke, silakan Bu Dayu. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda sekolah pada saat ini. Ya. Tidak lupa juga saya sampaikan selamat pagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Kemudian selamat pagi kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung. Yang pertama, hal pertama yang ingin saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah semangat dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, hal terpenting yang ingin disampaikan sebagai agenda sekolah saat ini yang pertama adalah informasi vaksin. Nah, apakah di antara kalian ada yang belum vaksin ya? Anak-anakku sekalian, ada yang belum vaksin? Coba angkat tangannya, bisa? Angkat tangan yang belum ya. Ada yang belum? Oke, ya lumayan. Ya, terima kasih. Nah, untuk informasi vaksin ya, bagi anak-anak yang belum vaksin, silakan kalian nanti bisa melakukan vaksin di
puskesmas terdekat, kemudian di fasilitas-fasilitas kesehatan. Karena kalau di sekolah itu sudah selesai pelaksanaan vaksinnya yang pertama. Kemarin pelaksanaan vaksin itu dilaksanakan tanggal 12 Juli 2021. Nah, bagi nanti siswa yang belum vaksin, silakan nanti datang ke tempat-tempat kesehatan yang melayani vaksin. Nah, kemudian informasi yang kedua yaitu tentang pelaksanaan psikologi, ya tes psikologi atau yang sering disebut dengan psikotes. Nah, untuk anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti tes ini. Nah, tes ini akan dilaksanakan besok hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Itu jam pelaksanaannya itu dari jam 9 sampai jam 12. Ya, mohon anak-anak itu persiapkan ya. Nah, nanti untuk link pelaksanaan tesnya akan dibagikan oleh koordinator masing-masing kelompok. Nah, mohon diperhatikan ya hal-hal yang harus dipersiapkan oleh siswa-siswa baru ya. Yang pertama, mempersiapkan HP, tablet, laptop, ataupun komputer portable. Kemudian yang kedua, memastikan ada kuota internet atau WiFi. Kemudian yang ketiga, memastikan ada jaringan internet. Ya, mohon jaringan internetnya cari posisi yang stabil. Ya. Kemudian untuk perangkatnya itu baterainya penuh. Ya. Kemudian yang kelima, meminimalisir berbagai gangguan sosial agar kalian bisa berkonsentrasi dalam pengerjaan tes. Ya, misalnya ada yang memanggil atau orang tua datang memberikan apa gitu, ada teman datang ngajak bermain, itu mohon diminimalisir ya. Tolong itu jangan sampai terjadi sehingga kalian tidak terganggu dalam pengerjaan tes. Kemudian waktu pengerjaan tes itu selama 180 menit. Kemudian di sini ada 3 jenis tes yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ada tes IQ. Nah, untuk tes IQ itu waktu pengerjaannya 25 menit. Kemudian ada tes kepribadian, itu waktunya 60 menit. Kemudian tes bakat itu 65 menit. Ya. Kemudian di akhir tes, kalian jangan lupa untuk mengklik tombol send atau kirim agar jawaban Anda terekam. Bagaimana? Udah jelas penyampaian terkait tentang pelaksanaan psikotes untuk besok. Bagaimana? Udah jelas? Yang hadir tolong mengangguk. Udah jelas ya? Dan nanti seandainya ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan psikotes, silakan kalian tanyakan sama koordinator kelompoknya. Ya. Nah, kemudian informasi berikutnya, nah ini terkait tata tertib atau sopan santun yang harus kalian tunjukkan saat mengikuti virtual. Ya. Yang pertama, ini terutama yang putra ya, anak-anak yang putra. Tadi beberapa Ibu cek tentang rambutnya. Ada sih beberapa dari kalian yang rambutnya itu sudah bagus, sudah rapi. Nah, kemudian ada juga yang masih gondrong. Nah, tolong karena kalian sebagai siswa sudah menjadi seorang siswa, seorang pelajar, mohon rambutnya dirapikan sesuai dengan bagaimana potongan rambut seorang siswa bagaimana. Ya, itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Ya, nah di sini siswa-siswa SMA 2 negara harus memiliki tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawabnya apa? Yang pertama tadi itu ya masalah rambut. Ya, itu merupakan cerminan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana cerminan tanggung jawab yang kedua yaitu kalian harus bisa atau mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin.
Nah, setelah kamu bisa membuat atau menunjukkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, otomatis nanti akan tumbuh tanggung jawab terhadap orang tua, kemudian terhadap bangsa dan negara. Terhadap orang tua bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Ya, kalian itu belajar, itu diberikan tanggung jawab, itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ya, gimana kamu belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi cita-cita orang tua itu bisa terwujud. Nah, kemudian berikutnya masalah masih sopan santun, kalian mengikuti virtual ya. Nah tadi di sini yang mengikuti virtual ada beberapa yang tidak sendirian, ada beberapa dengan temannya. Ibu amati kalian belum menggunakan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Nah, hal pertama protokol kesehatan itulah menggunakan masker. Ya, pemerintah itu sangat wanti-wanti terhadap masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Hal yang pertama yang digunakan itu adalah menggunakan masker. Ini untuk antisipasi pencegahan penularan COVID. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar atau mengamati, menyaksikan bagaimana derita orang yang mengalami COVID. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mentaati, mematuhi protokol kesehatan yang sudah digemar-gemorkan oleh pemerintah. Ya. Ingat juga mencuci tangan, ya, gunakan hand sanitizer. Nah itu kemudian sopan santun virtual berikutnya, ya, kalau misalnya ada yang ngantuk atau apa waham ya, tutup mulutnya ya, tutup bibirnya sehingga tidak memamerkan berapa besar rongga mulut kamu saat mengikuti virtual gitu ya. Itu ya. Kemudian berikutnya sopan santun berikutnya jangan tidur-tiduran saat mengikuti virtual. Tadi beberapa Ibu amati kalian ada yang berbaring tidur-tiduran. Kemudian duduknya juga tidak sopan, ada tengkang-tengkang sehingga kelihatan paha sama celananya itu ya. Tadi Ibu sempat amati seperti itu ya. Mohon itu sopan santun dalam mengikuti virtual ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan terkait agenda sekolah saat ini. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan kepada anak-anakku sebagai siswa-siswi SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2021-2022 agar bersungguh-sungguh dan disiplin mengikuti apa yang menjadi program sekolah, kemudian yang menjadi tata tertib sekolah. Nah, kemudian tidak lupa juga saya dari pihak sekolah, kemudian selaku Wakahumas di SMA Negeri 2 Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga Bapak Ibu guru yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan MPLS ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Semoga kebaikan dan kerja keras kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Waktu saya serahkan kepada host. Terima kasih Ibu Dayu. Sedikit lagi Bu Dayu, mungkin lupa tahun pelajaran ini kita punya anak Papua baru nggih, bisa disampaikan Bu Dayu. Dihidupkan maksudnya suaranya Bu Dayu. Sebentar Bu Dayu, sebentar. Coba giniin. Ya, sudah silakan Sudah Bu Dayu. ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gede Eri yang telah mengingatkan saya untuk menyampaikan terkait tentang program pemerintah mengenai ADEM. Ya, nah kita di tahun pelajaran 2021-2022 kita mendapatkan lagi anak asuh Papua sebanyak 2 orang. Mudah-mudahan hari ini sudah hadir ya. Bisa disapa Bu Dayu. Morhen sama Miki, tolong angkat tangan ya. Hadir nggak dia tuh?
Morhen Ada? sama Miki. Udah nggak? Nggak ada, dia ada muncul. Ya mudah-mudahan dia hadir. Ya, Ya mudah-mudahan. Nah, di sini ya mungkin ini anak Papua dia kayaknya masuk di kelas MIPA ya. ya ada Mungkin MIPA nggak 2 tahu salah kelompok satunya, Bu. MIPA 2 ya. Ya, kelompok 2. Ya, Ibu mohon nanti yang siswa asli Bali ya bisa berkolaborasi atau mengajak anak-anak Papua untuk mengenal Bali ya. Dan kita tidak usah melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Ya, kita harus welcome. Ya. Dan juga mudah-mudahan siswa ADEM ini juga bisa beradaptasi dan bisa mengikuti segala program-program yang ada di sekolah. Ya. Terima kasih Pak Eri. Oke, terima kasih Bu Dayu. Saya mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Dayu Sastrika tadi. Seperti yang telah disampaikan bahwa besok semua peserta didik SMA Negeri 2 Negara, khususnya kelas 10, besok semua kelas 10 akan melaksanakan tes psikologi. Mungkin ada yang bertanya, sudah penjurusan, sudah dapat penjurusan, kenapa tes psikologi? Nah, ini saya mewakili informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari BK, Bimbingan Konseling. Jadi tes psikologi yang dilaksanakan besok untuk kelas 10 ini adalah memastikan apakah kalian memang layak ada di jurusan tersebut. Misalkan kalian dapat MIPA, kemudian hasil tesnya nanti kan keluar, apakah memang layak ada di MIPA ataupun di yang lain. Nah, tadi Wakabid Kurikulum juga sudah menyampaikan ada lintas minat di sana. Nah, pada saat pengisian form pertama, artinya ketika kalian memiliki kemampuan lain di bidang lain, jadi kalian bisa kembangkan di luar peminatan utama kalian. Itu kalian bisa kembangkan di peminatan yang lain. Dalam hal ini adalah lintas minat. Artinya, tes psikologi besok yang dilaksanakan untuk kelas 10, yang mulai dari jam 9 sampai jam 12 dari 3 tes yang disampaikan oleh Bu Dayu, itu sebagai gambaran bagaimana anak nanti setelah tamat atau lulus dari jenjang SMA. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Dayu atas informasinya. Baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya adalah tanya jawab. Sekali lagi, kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Nah, di sesi ini, karena sementara kami matikan, operator matikan semua klien partisipannya, saya izinkan yang bertanya mengisi di kolom chat atau kolom komentar. Silakan bertanya di kolom komentar. Waktu disilakan. Bebas untuk kelas 10. Silakan. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Bebas, termasuk pembelajaran daring, bagaimana tata cara berpakaian, kemudian aktivitas apa saja. Silakan. Sekali lagi, yang diisi di kolom chatnya adalah pertanyaan. Silakan diisi di kolom chat. Ada? Silakan, anakku, bertanya. Jangan sampai kalian menerima informasi atau tanggapan di luar atas nama lembaga. Jadi jawabannya bisa saja hoax dalam artian tidak maksimal yang kalian peroleh. Langsung saja diketik di chatnya, kolom chatnya. Silakan. Dayu Satria, Dotu Satria, mau bertanya? Dotu Satria? Halo, Pak. Ya, Pak Eri sudah hidupkan kolom chatnya. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Di link buatnya, Pak, yang untuk besok tesnya. Bagaimana, Dik? Coba yang lain coba dengan ribut. Ya. Tesnya yang besok ditulis tangan apa pakai link? Terima kasih. Ada pertanyaan lain, Dik? Silakan.
Tidak ada, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan pertama dari Dr. Satria, langsung saja saya jawab. Nanti kalau misalkan Ibu Wakabid, kurikulum maupun humas ingin menambahkan, saya persilakan. Untuk tes besok akan dilaksanakan dengan aplikasi yang diberikan dari VIA yang pihak yang akan melaksanakan tes psikologinya. Jadi tidak tulis tangan. Ya, lumayan, apalagi jumlahnya banyak seperti tadi. Ya, sebentar setelah sesi ini berakhir, informasinya akan kami sampaikan melalui koordinator kelompok di masing-masing kelas, dipahami dengan detail di sana. Kemudian informasi terkait dengan tes tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Dayu secara detail. Saya menambahkan lagi sedikit saja. Nanti kalian akan diberikan link, kemudian waktu pengerjaannya sudah jelas, jam 9 sampai jam 12. Ini tidak harus tepat jam seperti itu, usahakan dimulainya tepat jam 9. Biasanya seperti dengan UNBK, Asesmen Nasional, apabila kalian mulai jam 9, maka berakhirnya 3 jam dari mulai itu. Misalkan mulai jam 9.20, maka 3 jam setelah itu akan berakhir. Seperti itu. Ya, sekali lagi, nanti yang akan digunakan adalah aplikasi yang diberikan dari pihak tes IQ yang akan melaksanakan tes besok. Sudah ya, Dr. Satria? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Arika Pratiwi, ya. Permisi saya mau bertanya, misalnya merasa tidak nyaman dan ragu dengan lintas minat yang dipilih, apa boleh pindah lintas minat? Sekali lagi, Ibu Wakabid, kurikulum ada pada room ini, saya mempertegas pertanyaannya. Permisi, saya mau bertanya, misalnya saya merasa tidak nyaman dan ragu dengan lintas minat yang dipilih, apakah boleh pindah lintas minat? Kemudian ada guru BK juga di sini, ada Pak Sahabudin di room ini, kemudian saya tidak salah ada lihat Bu Dita juga, Bu Indah juga, Pak Adit sepertinya tidak ada di room ini. Sebentar ya. Ibu Widi? Suaranya sudah dihidupkan. Silakan Ibu Widiati. Sebentar ya. Gimana Pak Eri? Tadi ada blank ini Iya, di oke, komputer. Bu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sudah masuk. Ada pertanyaan mati tadi. Ya, siap-siap Ibu. Ada pertanyaan Ibu dari peserta didik baru. Semisal anak tidak nyaman dengan lintas minat yang sudah dipilih, apakah anak boleh memilih lintas minat yang lain? Silakan Ibu Punapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan peserta didik. Yang namanya lintas minat itu pilihan dari anak. Ya jelas berdasarkan minat anak pertama. Lintas minat berdasarkan minat anak yang pertama. Kemudian yang berikutnya, anak itu kan masuk di masing-masing kelas. Dari sekian minat-minat yang masuk, yang berada di kelompok kelas itu, kemudian disatukan oleh tim kami. Gitu. Nah, seandainya juga di sana tidak nyambung misalnya, anak lihat saja yang menjadi misalnya di lintas minat anak bahasa Jepang di kelas 10 IPA 1 itu misalnya bahasa Jepang. Finalisasinya adalah bahasa Jepang di sana. Kemudian anak tidak cocok dengan lintas minat bahasa Jepang, melainkan anak ke ekonomi. Mungkin supaya anak tidak merasakan berat, nanti lihat lintas minat di MIPA yang lain ekonominya ada enggak, tukar nanti. Mohon disampaikan kepada tim kami, tukar itu dengan temannya. Mungkin dicarikan penukar dulu anak semua. Ya, karena lintas minat itu tidak bisa sendiri-sendiri, kan kita dalam satu kelas masalahnya. Awalnya memang memilihnya berdasarkan minat anak. Setelah digabungkan menjadi sebuah kelompok, menjadi sebuah kelas, jelas nanti pasti 1-2 ada perbedaan. Di situ anak bisa melihat kalau memang sudah nggak bisa sama sekali untuk mengikuti itu,
Ya mohon koordinasi dengan tim kami untuk mungkin dipindahkan kelasnya. Jangan semua nanti seperti itu. Enten nggih. Nggih, Oke, itu dari Ibu. oke, terima kasih Ibu Wakil Kurikulum. Sekali lagi, saya hanya mempertegas bahwa kelas yang dibentuk lintas minatnya sudah hampir sebagian besar anak yang ada di kelas itu memilih lintas minat yang sama. Nah, apabila ada satu atau dua anak yang merasa kurang cocok atau kurang nyaman dengan lintas minatnya, sekali lagi karena sifatnya klasikal, mewakili kelas, nanti bisa disampaikan dengan tim kami. Ada dari guru BK yang kalian juga sudah di grup besarnya sudah ada, dan dari awal juga sudah Pak Eri sampaikan. Kemudian bisa melalui waka kesiswaan termasuk dengan waka kurikulum. Jadi sekedar informasi Ibu Widi, kalau bisa di dalam minggu ini sudah final Ibu nih, sehingga pada saat Senin depan tidak ada lagi mengklarifikasi masalah lintas minat, apalagi pindah kelas dan sebagainya. Nah, nanti jangan satu dua anak semua pengen pindah akhirnya sesuka-suka hatinya seperti itu. Ya, intinya walaupun kelas kalian berbeda, tetap buktikan bahwa kalian bisa berprestasi, kalian bisa beradaptasi seperti itu. Ya jangan gara-gara ini pola pikir SD SMP-nya diubah. Oh, tidak gabung dengan teman SMP jelek rasanya dalam kelas yang sama seperti itu. Tidak, semua kelas di sekolah ini diperlakukan hal yang sama. Jadi tidak ada prioritas baru MIPA 1 diprioritaskan MIPA 2, tidak, semua sama. Ya, baik di MIPA, IPS maupun Babud sama. Itu tadi pertanyaan dari Ibu, silakan Ibu. Baik anak-anak, untuk peminatan dan lintas minat, saya harapkan Anda karena Anda dapat lama berpikirnya dari rumah lagi, kan tidak di sekolah, anak-anak beban tugas juga tidak terlalu berat di awal semester ganjil ini. Mohonlah koordinasi, simpulkan diri anak untuk pemilihan peminatan, lintas minat itu yang pas bagi anak. Kemudian lintas minat itu di kelas 10 semester 1 dan semester 2 itu anak memilihnya 2. Memang sesuai dengan aturan yang ada di kurikulum 2013 itu. Nanti kalau anak naik ke kelas 11, lintas minat itu satu mata pelajaran yang alokasi waktunya 4 jam. Jadi yang satunya ditinggalkan, yang satunya dilanjutkan. Saya ulangi lagi sekali, lintas minat yang 2 mapel di kelas 10, setelah kalian naik ke kelas 11, itu ditinggalkan 1 mapel. Yang dilanjutkan cuma 1 mapel saja. Itu pun Anda harus kompromi dengan anggota kelas di masing-masing kelas yang di kelas 10 nanti naik ke kelas 11 itu. Demikian tambahannya. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Sepertinya sudah jelas dari Arika. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya salah satu siswa dari kelas 10 MIPA 1, kelompok 1. Pertanyaannya adalah jika di tes psikotes, saya mendapatkan jurusan yang berbeda dari peminatan saya yang sudah ditetapkan, yang berdasarkan minat saya, kemudian ditentukan oleh sekolah, apakah saya tetap dapat berada di jurusan MIPA? Sekali lagi, saya mau coba menjawab, kalian bisa tetap ada di jurusan itu, hasil psikotes hanya memberikan gambaran saja bagaimana kalian melaksanakan atau prospek ke depan kalian maunya seperti apa. Ya. Itu pertanyaan dari absen 8 ya, detailnya Pak Eri kurang jelas, anak dari 10 MIPA 1. Sekali lagi, tetap berada di jurusan itu. Teman-teman dari guru BK, Ibu, suaranya bisa dihidupkan kembali kalau misalkan ada yang mau dibicarakan. Ibu Widi mau menambahkan? Bentar ya. Ibu Widiati mau menambahkan? Oke, cukup Ibu nggih? Yuk, Ibu ingin tanya juga kepada anak-anak. Dari 10 kelas yang ada, anak-anakku kelas 10 tadi 4, kelas 10 MIPA 4, kelas 10 IPS 4, kemudian kelas 10 Babud ada 2. Nanti ngelun Bu Dayu nanti yuk. Dayu nanti gede nanti. Tunggu saja dulu.
ada gitu yang gini, yang bermasalah dari segi peminatan dulu. Halo, anak-anakku semua. Dari kelas 10 peminatan MIPA 1 sampai 4, IPS 1 sampai 4, dan Babut 1 sampai 2, ada enggak bermasalah di kelasnya mengenai peminatan? Kalau memang ada, mohon nanti segera diselesaikan itu. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gederi tadi adalah nanti berlarut-larut pindah ke kelas ini, ke kelas itu, dan seterusnya. Jadi Anda harus punya suatu kesimpulan tentang peminatan itu. Kalau memang ada yang belum pas dengan itu, dengan pengelompokan atau pengelasan itu, tolong disampaikan secepatnya. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih. Cukup rasanya pertanyaan dari peserta didik. Kemudian saya lanjut, ada pertanyaan dari Mira Intan. Selamat siang, Pak. Saya Mira Intan Pratiwi dari kelas. Ya, selamat siang, Pak. Saya Mira Intan Pratiwi dari kelas 10 MIPA 3, kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang seragam sekolah. Apa ada toko yang ditunjuk untuk pengadaan pakaian sekolah? Nih, tiang coba dumun, Bu. Nanti kalau Ibu Wakabid mau menyampaikan, silakan. Nah, pertanyaan ini di awal setelah grup besar terbentuk karena di grup WhatsApp hanya menampung kurang lebih 256 klien atau anggota, maka teman-teman operator membentuk 2 kelompok. Nah, pertanyaannya ini sudah banyak sekali disampaikan. Sekali lagi, pihak sekolah tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Ya, dimanapun kalian bisa untuk membeli seragamnya, kemudian apakah bisa menggunakan, misalkan ada kakak tingkat kalian yang menggunakan seragam SMA 2, kemudian kalian pikir itu masih layak untuk digunakan, silahkan digunakan. Hanya saja ada beberapa uniform sekolah yang memang itu memiliki karakter tersendiri. Sebagai contoh, pakaian andaknya. Kemudian berikutnya adalah kaos olahraga, baju olahraganya juga. Ya. Kemudian sabuk sekolah juga. Nah, yang lainnya sepertinya kalian bisa dapatkan di toko ataupun konveksi mana. Tidak ada kerjasama seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah, kalau saya pribadi, bahwa fokuslah terlebih dahulu dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi isu ini sudah sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ada pihak sekolah mewajibkan, tidak ada seperti itu. Jadi fokus dengan pembelajarannya, siapkan sarana-prasarana pendukung pembelajarannya terlebih dahulu. Nanti untuk seragam sekolah bisa pelan-pelan, step by step. Jadi jangan sampai ada statement sekolah mewajibkan, memberikan beban kembali kepada peserta didik untuk mewajibkan membeli di suatu tempat. Tidak ada seperti itu, apalagi situasi pandemi seperti ini. Oke. Ibu Wakabid Kurikulum atau Ibu Wakabid Humas mau menambahkan? Silakan. Ibu Dayu, mau menambahkan Ibu Dayu? Oke, saya buka. Bentar, nggih. Nggih, Ibu Dayu, silakan. Ya, terima kasih Pak Gederi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gederi dan sudah sangat jelas bahwa sekolah tidak menunjuk satu toko atau produsen untuk menyiapkan pakaian seragam siswa-siswa SMA Negeri 2 Negara. Kalian dibebaskan di mana saja bisa membeli pakaian seragam. Ya, yang jelas sekolah tidak menunjuk atau memfasilitasi segala atau kelengkapan seragam siswa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dayu atas masukannya. Nah, sekali lagi saya mempertegas tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Hana. Nah, jangan sampai karena situasi pandemi kita tidak tahu apakah PPKM ini akan berlanjut walaupun berakhir di tanggal 20 Juli ini. Jangan dulur-dulur waktu juga untuk memiliki seragam sekolahnya. Ya, silahkan koordinasikan dengan orang tua bagaimana baiknya. Jangan sampai ada informasi yang di luar mengatakan bahwa dengan situasi pandemi seperti ini malah pihak sekolah memberikan beban pada peserta didik. Cukup ya? Sedikit juga Pak Heri. Silakan Ibu Widi.
Nah, masalah penyiapan pakaian sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Namun nanti di dalam pembelajaran Pak Dery, Bapak Ibu guru yang lain, termasuk juga anak-anak yang lain, dalam pembelajaran jika ada kegiatan Zoom meeting, nanti usahakan anak juga berpakaian sekolah gitu. Makanya jangan sampai ditunda-tunda seperti apa yang disampaikan Pak Eri tadi. Karena kegiatan pembelajaran daring nanti Bapak Ibu pasti akan ada kegiatan Zoom meetingnya anak-anak. Maka dari itu anak mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dari rumah itu menggunakan pakaian seragam. Apa yang anak punya yang jelas menggunakan pakaian seragam, bukan menggunakan pakaian bebas. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Sepertinya cukup untuk pertanyaan yang disampaikan tadi. Saya lanjut. Ada pertanyaan dari Ide Ayu Putu Intan. Oke. Permisi, saya ingin bertanya bagaimana sistem pembelajaran daringnya. Tadi sudah disampaikan oleh Wakabid Kurikulum. Mungkin saya akan mempertegas secara detailnya seperti ini. Nah, melalui koordinator kelompok yang dibantu oleh OSIS, kalian sudah berada dalam sebuah grup WhatsApp yang sama dalam satu kelas. Di sana juga sudah ada Bapak Ibu wali kelas yang sudah mengkoordinir bagaimana pelaksanaan MPLS selama beberapa hari ini. Tahap berikutnya, silakan bentuk pengurus kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu wali kelas 10, baik dari MIPA 1 sampai 4, kemudian IPS 1 sampai 4, kemudian Babur 1 sampai Babur 2, mohon dibantu untuk memediasi anak-anak memilih pengurus kelas terlebih dahulu. Nah, setelah pengurus kelas terbentuk, maka nanti Bapak Ibu wali kelas akan membantu kalian untuk membentuk grup mata pelajaran. Ya, jadi akan ada grup mata pelajaran kembali. Nah, sekali lagi, dari awal kami, dari operator sekolah menyampaikan, mohon jangan sering gonta-ganti nomor HP. Ya, pastikan nomor HP yang digunakan adalah nomor HP yang aktif, terutama dengan menggunakan WhatsApp. Ya. Nah, setelah kalian membuat grup mata pelajaran, di mana ada masing-masing guru mapel, silahkan dikondisikan dengan guru mata pelajarannya, apakah akan bergabung di grup utama, di mana rencananya, dan ini sudah berlaku di sekolah di SMA 2 Negara, ada beberapa grup yang dimiliki yang sangat memberikan dampak positif. Yang pertama adalah grup kewalian, di mana ada wali kelas, kemudian ada peserta didik, dan ada guru BK yang di sana apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang dapat mengganggu aktivitas belajar anak ataupun aktivitas sekolah anak. Yang kedua, ada grup mata pelajaran, di mana grup mata pelajaran itu khusus untuk memediasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini adalah kelas daring. Kemudian yang ketiga, sekolah juga memiliki grup MPK. Nanti silakan dibentuk perwakilan kelas di masing-masing kelompok. Ya, nanti kan sudah terbentuk kelasnya. Nah, grup MPK ini sangat amat besar sekali manfaatnya. Semua informasi yang ada di grup MPK itu Wakabid semua ada di sana. Dan koordinator laboran termasuk Bapak Ibu guru sebagian besar juga ada di sana. Nah, biasanya informasi semua disampaikan oleh Wakabid Humas dibantu dengan wakil OSIS ketua 2, ya, wakil ketua 2 yang membantu segala informasi di sana. Jadi sekali lagi setiap grup ini amat sangat besar manfaatnya, digunakan dengan baik, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan sebagainya silahkan dikondisikan nanti. Oke, rasanya cukup Ibu, karena lumayan banyak pertanyaannya Ibu. Ini ada lagi pertanyaannya Ibu. Bapak, saya ingin bertanya, semisal gitu, saya ingin memiliki buku paket ataupun buku modul untuk bahan ajar. Di mana saya peroleh? Ibu Kabid Kurikulum? Mungkin bisa menjawab, silakan. Sebentar, Ibu. Oke, Ibu Widi, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Masalah buku paket, buku modul, dan sebagainya, khususnya buku paket anak-anakku, di sekolah sudah menyediakan buku paket. Jadi nanti pasti akan dikoordinir oleh wali kelas gitu. Nanti kan ada pembagian buku karena ini masih PPKM. Kita sudah buat rencananya. Mudah-mudahan memang tidak diperpanjang waktunya dari 20 Juli ini. Itu buku paket ada di perpustakaan anak-anakku semua. Kemudian yang kedua, buku modul, buku penunjang atau pelengkap yang lain itu banyak sumber anak. Jadi anak-anak kelas yang sudah tamat atau yang mungkin sekarang sudah kelas 11, kemudian di media internet juga penunjang-penunjang itu semua ada anak, tidak akan
bingung anak mencari buku sumber itu atau sebagai buku penunjang di dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi sekali lagi saya mempertegas bahwa akan ada waktu khusus nanti bagi kalian untuk mengambil buku di perpustakaan yang akan disampaikan lewat Wakabid Kurikulum di grup kurikulum kepada wali kelas, diteruskan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Kemudian untuk yang lain ini dibebaskan. Nah, termasuk saya sendiri biasanya pada saat saya menyampaikan sebuah pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, kami biasanya mengirim modul kembali. Ya, jadi jangan terbatas bahwa informasi yang kalian peroleh hanya melalui buku ajar yang diberikan dari sekolah. Tidak, banyak sekali buku ajar. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Tu Agus Restu Astika Putra. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya anak-anak perlu fokus dan perhatian ya. Permisi Pak, izin bertanya, kalau boleh pembagian kelasnya kapan ya? Nah, ini dari awal, kalau tidak salah, dari awal sekali pembelajaran, pada saat ya ini mohon anak-anak fokus ya. Di awal pada saat pendaftaran ulang peserta didik baru tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, kami tim operator sudah 2 kali memberikan form. Form yang pertama adalah mengkonfirmasi nomor WA aktif kalian. Form yang kedua adalah peminatan kalian. Nah, peminatan ini sudah barang tentu menentukan bagaimana penjurusan kalian, peminatan kalian, sehingga pada akhirnya di awal di grup besar, kemudian Bapak Ibu Wakabid juga ada di sana, dari teman-teman BK sudah mengkonfirmasi bahwa kelas kalian, kelompok kalian MPLS sekarang adalah kelas kalian. Ya, tadi sudah disampaikan, dipertegas oleh Ibu Wakabid Kurikulum juga. Jadi kelompok 1 adalah kelas 10 MIPA 2, begitu seterusnya, sampai 10 MIPA 4, kelompok 5 adalah 10 IPS 1, terus sampai 10 IPS 4, kemudian yang kelompok 9 adalah 10 babur 1, dan yang terakhir adalah 10 babur 2. Sekali lagi, apabila ada terkendala terkait dengan peminatan, kemudian lintas minat, kita cukupkan saja di sisi virtual ini, silakan disampaikan kepada guru BK, alangkah baiknya secepat mungkin sehingga paling tidak lusa, Jumat, atau paling tidak hari Senin, pada saat PBM sudah bisa dilaksanakan secara maksimal, tidak ada lagi keluhan terkait dengan peminatan atau lintas minat. Rasanya cukup, nggih. Ada pertanyaan lagi? Saya buka lagi 5 menit saja. Baik, silakan. Siapa saja boleh silakan diisi di kolom chatnya. Anak-anak, silakan. Ada Bapak Ibu yang lain di sini, tenaga pendidik, kemudian ada guru BK juga, terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan anak, walaupun tadi sudah Ibu Wakabid Kurikulum ataupun Humas menyampaikan sesuatu, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, mungkin saintifik dengan ilmuwan Bapak Ibu, terutama guru BK, silakan bisa disampaikan. Tapi saya pikir sudah jelas sekali. Oke, tidak? Nah, nanti di grup kelompok WA masing-masing itu masih ada pengurus OSIS yang mendampingi, kalau tidak salah ada 2-3 orang, kemudian ada wali kelas juga. Nanti pertanyaannya silahkan dimediasi di sana. Yang jelas kami di guru juga punya grup khusus untuk memediasi itu. Nanti bisa disampaikan Bapak Ibu wali kelas mohon dibantu untuk mendata anak yang memang tidak bisa ikut pelaksanaan MPLS, misalkan tergala sesuatu, termasuk masalah peminatan, lintas minat, mohon disampaikan di grup kurikulum sehingga Ibu Wakabid Kurikulum lebih cepat untuk mengantisipasinya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, ini masih ada pertanyaan tentang peminatan. Sekali lagi, kalau bisa silahkan komunikasikan peminatan dengan lintas minat secepatnya. Nah, ini pertanyaan ini sudah beberapa kali saya klarifikasi di grup besar, termasuk di grup kelompok juga melalui pengurus OSIS. Silakan hubungi guru BK yang ada di sekolah secepatnya. Kalau bisa hari ini dihubungi, kemudian pastikan bahwa di hari Jumat ataupun di hari Senin berikutnya semua tidak ada lagi masalah terkait dengan hal itu. Oke, karena mengulang beberapa pertanyaan yang sama, saya cukupkan. Terima kasih atas sesi tanya jawab yang sudah kita lakukan. Saya lanjut ke sesi berikutnya adalah pengumuman Twibbon terbaik dan video perkenalan terbaik calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Negara. Saya pribadi mewakili Wakabid Kesiswaan mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan dari Bapak Ibu tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan juga, termasuk anak-anak OSIS, MPK yang sudah membantu untuk memediasi
terbentuknya grup kelas, ya, termasuk mendata teman-teman di operator, mendata pembentukan kelas melalui guru BK dan sebagainya. Nah, akhirnya ada beberapa tugas yang memang diberikan oleh pengurus OSIS yang memang datangnya muncul dari Bapak Ibu MBO juga. Ini sebagai motivasi kalian, bagaimana interaksi kalian, bagaimana kalian beradaptasi. Ini aja. Baik, berdasarkan hasil dari pembina, kemudian masukan dari pengurus OSIS juga, Tuibon yang terpilih untuk terbaik, itu ada putra, ada putri juga. Kita tidak melihat dari like atau berupa jumlah orang yang menyukainya, karena ada satu Tuibon yang like-nya hampir 2.000-an. Ya, jadi kami lihat dari sisi bagaimana pengambilan gambar, proporsional dengan Tuibonnya, termasuk bagaimana komentar dan hashtag yang dibuat. Yang pertama, Tuibon terbaik putra atas nama Iputu Andre Wirawan dari kelompok 2. Selamat Iputu Andre Wirawan. Ya, atas Tuibon terbaik putranya. Jadi ini untuk Tuibon terbaik putra. Ini kelompok 2 ya, berarti kelas 10 MIPA 2. Ini link dari Instagramnya. Sekali lagi kalian anak-anak yang lain, termasuk Bapak Ibu guru, bisa mengecek Tuibon anak-anak di Instagram ya. Hashtag Tuibon SMA Negeri 2 Negara 2021. Linknya ada di sini. Kemudian untuk yang putri, Tuibon terbaik putrinya, selamat atas nama Ayu Made Arika Pratiwi. Anak-anak mohon jangan dicoret slide-nya ya. Nah, tadi kalau tidak salah Arika juga bertanya, ini Arika dari kelompok 7. Ya, ini untuk Tuibon terbaik putrinya. Berikutnya video perkenalan terbaik putra. Nah, ini salah satunya atas nama untuk putranya IKD Ari Artawan dari kelompok 1. Nah, saya juga melihat sepintas dari video yang dibuat. Nah, kalau dilihat, hampir sebagian anak menggunakan kamera HP untuk pengambilan videonya dan video yang dibuat statis. Artinya kameranya diam. Nah, kebetulan setelah dilihat punya IKD Ari Artawan, kelompok 1 ini, sebelum MIPA 1, dia sudah mulai editing. Ya, jadi bisa mengkondisikan bagaimana seolah-olah beberapa kali tik pengambilan ada dari satu sisi, termasuk ke sisi yang lainnya. Oke, selamat IKD Ari Artawan untuk video perkenalan terbaik putra. Kemudian yang berikutnya adalah video perkenalan terbaik putri. Nah, ini atas nama Veronica Santi Ayu Tarigan. Ya, sekali lagi Veronica Santi Ayu Tarigan, kelompok 9. Berarti ini anak 10 babut 1. Ya, ini kalau dilihat sepintas videonya memang tidak dibuat-buat, jadi natural, kemudian pembawaannya juga maksimal. Sekali lagi video perkenalan putra dan putri terbaik, kemudian Tuibon terbaik putra dan terbaik putri sesuai dengan planning yang disampaikan oleh pengurus OSIS melalui koordinator masing-masing kelas akan kami post di media sosial sekolah. Bisa di Instagram, termasuk di Facebook, ataupun yang lainnya. Sekali lagi, selamat kepada anak-anak yang sudah memperoleh hasil itu. Kemudian anak-anak yang lain jangan berkecil hati. Saya lihat banyak anak-anak yang antusias, tapi yang paling terpenting bahwa pada saat situasi virtual, secara daring ataupun tatap muka, mohon tetap, termasuk dalam pembuatan video, termasuk upload fotonya di Tuibon, etika sopan santun, keseriusan kalian. Saya lihat banyak anak buat video tapi rambutnya nggak disisir atau misalkan nggak fresh mukanya seperti itu. Iya, oke, jangan ragu-ragu. Oke, sekali lagi selamat untuk kalian semua. Saya lanjutkan ke sesi berikutnya adalah pesan dan kesan. Jadi hari ini saya juga ingin memperkenalkan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Negara masa bakti 2020-2021 yang juga akan menyampaikan pesan dan kesan yang selama ini sudah banyak membantu untuk pembentukan kelompok, bagaimana penyampaian tugas dan sebagainya, termasuk informasi di YouTube sekolah. Sekali lagi, mohon Ketua OSIS SMA Negeri 2 Negara untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Silakan. Silakan Sri Krishna, bisa diaktifkan voice-nya. Baik,
Terima silakan. kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Sri Krisna selaku Ketua OSIS SMA Negeri 2 Negara masa bakti 2020-2021. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi baru kelas 10 karena sudah resmi menjadi warga SMA Negeri 2 Negara. Nah, kepada adik-adik kelas 10, saya ucapkan terima kasih karena sudah dapat mengikuti MPLS hingga hari terakhir dengan baik. Nah, pesan saya ke depannya, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu mematuhi protokol kesehatan, dan mari bersama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita semua bisa segera bertemu di sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Sri Krisna. Saya lanjutkan ke pesan dan kesan berikutnya. Ini saya sudah dapat nama dari pengurus OSIS, kemudian kalau tidak salah nama anak ini juga terpilih sebagai salah satu dari Twibbon dan video perkenalan terbaik. Yang berikutnya pesan dan kesan perwakilan dari kelas 10 akan disampaikan oleh yang pertama IKD Ari Artawan, kelompok 1. Ya, sebentar Pak Eri hidupkan. Ari Artawan, bisa hidupkan voice-nya? Ya, sudah masuk. Silakan, Ari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Kenalkan Mas Ari. Saya dari kelas 1. Saya berterima kasih kepada host, kepada guru, kepada OSIS telah memberikan saya kesempatan untuk ini bicara di sini. Pesan saya selama mengikuti MPLS 2021, saya merasa senang karena OSIS yang ramah dan guru-guru yang sabar dalam membimbing saya ketika MPLS. Selain itu, tidak bisa dipungkiri karena situasi seperti ini, kita harus melaksanakan MPLS secara virtual. Itu sedikit membuat saya sedih, namun itu tidak mengurangi semangat saya untuk mengikuti MPLS tahun ini. Sesuai dengan tema MPLS kita tahun ini, yaitu tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan merajut sukses masa depan. Mungkin itu kesan saya, lalu pesan saya kepada OSIS, guru-guru, semoga bisa selalu tetap sabar dan ramah saat membimbing kami, dan kesalahan mohon ditegur agar kami bisa menjadi lebih baik bersama-sama. Mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para musanti. Om Santi Santi Om. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih IKD Ari Artawan dari kelompok 1 ya, sebelum MIPA 1. Berikutnya pesan dan kesan akan disampaikan oleh Ayu Made Arika Pratiwi. Arika Pratiwi, Pak Eri sudah hidupkan voice-nya, silakan. Ya. Ya, sudah hidup, Dik. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Made Arika Pratiwi dari kelompok 7 IPS 3. Di sini saya sebagai perwakilan putri untuk menyampaikan kesan dan pesan selama MPLS tahun ajaran 2021. Kesan saya, suatu kebanggaan tersendiri ketika saya diterima di sekolah impian saya, yaitu SMA Negeri 2 Negara, dan saya merasa sangat bangga karena saya telah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Negara. Walaupun MPLS tahun ini dilakukan secara online, tapi saya merasa sangat bahagia karena saya telah berada di lingkungan baru dan saya mendapatkan banyak teman. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendampingi MPLS online tahun ajaran 2021, dan saya juga berterima kasih kepada Kakak OSIS yang telah membimbing kami di MPLS tahun ajaran 2021. Dan pesan saya, semoga ke depannya SMA Negeri 2 Negara menjadi sekolah yang lebih berkembang dan dapat menciptakan
lulusan yang berpendidikan dan sukses, dan juga semoga wabah virus corona ini segera berlalu agar kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan kita dapat mengenal dekat antara satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih Arika, bagus sekali pesan dan kesannya. Ini mudah-mudahan murni dari hati kecil yang terdalam, bukan karena virtual, di setting seperti ini. Nah, ini murni dari yang terdalam dari kalian. Oke, yang berikutnya kita berada di sesi penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Negara, namun karena Bapak berhalang hadir, hari ini akan diwakili oleh Wakabid Kurikulum, Ibu Niwayan Widiati, SPD MPD. Pada Ibu Diati, disilakan. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada pembawa acara dalam hal ini Pak Gedeheri atas kesempatan yang keduanya untuk mengisi acara penutupan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, selamat siang anak-anakku semua. Anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2021-2022 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kegiatan virtual ini yang saya hormati, mungkin ada Bapak Ibu orang tua atau wali siswa baru yang mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan secara daring juga yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kekuatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas pada hari ini. Anak-anakku semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah karena seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara, Bapak Kepala Sekolah pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menutup MPLS pada hari ini karena beliau ada sesuatu hal. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu yang akan menyampaikan beberapa pesan kepada anak-anakku semua. Dan yang pertama yang Ibu sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada semua pihak karena sudah dapat berpartisipasi untuk dapat terwujudnya kegiatan dari MPLS ini, terutama sekali anak-anakku peserta didik baru kelas 10 yang sudah diberikan pembagian kelas juga pada awal dari kegiatan MPLS. Anak saya lihat sampai pada hari ini mengikuti kegiatan MPLS dengan luar biasa, seperti apa yang menjadi tema dari MPLS ini. Jadi MPLS dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan setelah anak-anak mengikuti kegiatan MPLS ini, tahu secara jelas, walaupun belum sejelas-jelasnya, mengenai warga SMA Negeri 2 Negara, termasuk juga adalah lingkungan SMA Negeri 2 Negara. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka langsung, saling mengenal, baik itu tempat, sumber daya manusia atau stakeholder yang berada di sekolah, sehingga kita dapat berkomunikasi secara langsung, melihat kenyataannya, bagaimana sebenarnya pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Negara itu, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya.
Yang berikutnya, harapan Ibu kepada semua anak setelah mengikuti MPLS dengan berbagai materi yang diberikan, terutama sekali adalah tentang tata tertib dan etika serta sopan santun yang berada di sekolah, muncul nanti rasa tanggung jawab minimal pada diri sendiri anak. Jadi anak setelah mengikuti MPLS menjadi warga SMA Negeri 2 Negara mempunyai tanggung jawab lebih minimal pada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang tua anak sendiri, serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Itu yang Ibu harapkan. Serta mampu menunjukkan perubahan perilaku yang dulunya anak mungkin punya sifat kekanak-kanakan seperti di SMP, sekarang sudah mulai menjadi orang yang lebih dewasa. Dewasa dari segi pemikiran, dewasa dari segi perilaku, untuk bisa anak menjalani kehidupan. Sehingga nanti selama 3 tahun anak ditempa di SMA Negeri 2 Negara, banyak sekali perubahan seperti apa yang disampaikan tadi oleh salah satu anak. Anak lulus dari SMA Negeri 2 Negara itu adalah lulus terbaik dan menjadi teladan nanti bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu harapan Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu guru, panitia, pengurus OSIS, dan anak-anak semua serta orang tua siswa, karena MPLS peserta didik baru SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2021-2022 bisa kita laksanakan dengan sukses. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2021-2022 saya tutup secara resmi. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi Om. Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Pakabid Kurikulum. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku semua. Berarti sekarang sudah tidak ada lagi istilahnya namanya calon peserta didik baru. Berarti kalian sudah menjadi peserta didik SMA Negeri 2 Negara, khususnya kelas 10. Selamat bergabung di SMA Negeri 2 Negara. Sebelum virtual ini ditutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mempertegas juga informasi yang disampaikan oleh Wakabid Kesiswaan. Bapak Ibu Wali kelas, sebentar setelah sesi ini, mungkin sampai sore, anak-anak OSIS perwakilan koordinator masing-masing kelompok akan memberikan rekap pengumpulan tugas dan daftar hadir peserta didik selama MPLS. Nah, rekap pengumpulan tugas dan daftar hadir ini akan menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu guru, terutama wali kelas, termasuk guru BK jika ada di grup itu nanti, bagaimana anak beradaptasi selama MPLS. Apakah anak sudah siap melaksanakan pembelajaran situasi seperti ini? Namun nanti Bapak Ibu wali kelas juga membantu mendampingi anak-anak untuk memotivasi mereka sehingga apapun kendala yang dimiliki anak, baik dalam pembelajaran ataupun aktivitas sekolah, ya bisa dimediasi dengan baik. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan ada di room virtual kali ini, di penutupan kali ini. Kemudian mempertegas kembali sehingga pelaksanaan MPLS yang kita laksanakan dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2021 dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa kendala yang berarti. Saya mengambil sebuah kalimat yang menjadi tema penting dalam MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini yang tadi 2 kali disampaikan oleh pesan dan kesan dari peserta didik baru bahwa tetaplah tegar di tengah keprihatinan, kemudian menjadi teladan, merajut masa depan. Artinya, walaupun situasi seperti ini, tetaplah tegar, kemudian yang terpenting adalah jangan berada di zona nyaman. Mari kita keluar dari zona nyaman, jangan sampai pandemi ini membatasi kreativitas kalian, membatasi prestasi kalian. Baik,
Terima kasih atas kehadirannya semua. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila mengantarkan virtual pada penutupan MPLS tahun 2021 ini ada hal yang kurang berkenan kepada semua peserta. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ritual ini ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri penutupan pada hari ini dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.